Anda kan mensyaratkan, ini kan Kiai Mat yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman. Syarat itu dasarnya dari mana? Saya nggak mensyaratkan, saya nggak harus menghadirkan bukti. Anda yang mensyaratkan. Sedangkan ulama menegaskan nggak ada syarat. Dan saya nanti akan tunjukkan bagaimana ulama-ulama dulu nggak dalam mensyaratkan satu ada kitab hadis sezaman. disebutkan. Ya. Al isnadu didun. Al isnadu dinun. Itu bukan hadis. Anda jangan bawa hadis palsu, dosa. Bukan perkataan Rasulullah, itu di dalam mukadimah Sahih Muslim ada itu. Ya, tenang. Santai. Itu perkataan Imam dalam kawruh Jawa itu harus bisa ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Siapa yang menyuruh kamu berdebat? Siapa yang menyuruh kamu meninggi-ninggikan keturunannya, nasabnya? Ya, kalau sekarang menurut saya nasab itu karena zaman sistem demokrasi ini ya sudah kebyahuyah, ya kebyahuyah. Yang ada ya nasabah bang. Tapi ulo salam yo atur bagyo wisoko nusantara. Oh, wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Kelihatannya orang Jawa itu lemah ya. Artinya lemah itu tidak punya keunggulan atau tidak punya hal yang unggulan dalam kawruhnya, dalam ilmunya. Walaupun ada, tapi itu justru malah dibundel. Dibundel itu ya tersimpan jauh-jauh, disimpan di kubur yang dalam-dalam, hingga tidak ada yang lebih dalam, dan manakala dikeluarkan itu, manakala ada kepentingan yang emergensi atau yang memang harus mengeluarkan kawruh ilmunya gitu, kawruh atau ilmunya yang saya maksud. Lalu yang saya tahu dalam pitutur sesepuh Jawa itu ngawruhana dununging sang gesang ing telenging jiwa lan ragane. Lah di situ manusia manakala sudah begitu bisa ngemong rasa ngenaki sarateng lian. Sekali lagi, ngenaki sarateng lian, ngomong rasa ing sepepadaning urip, sepepadaning titah tumuwuh. Artinya, ilmu itu nggak diunggul-unggulkan, apal bukunya, apal dan sebagainya, ayat-ayatnya dan sebagainya. Ini sama sekali tidak dianjurkan dalam hal yang demikianlah. Sekarang kita mengetahui bersama bahwa di medsos itu, di YouTube ada para habib, para kiai saling debat nasab rebutan keturunan. Nah, apa untungnya rebutan keturunan? Dan lalu hal yang demikian terpublikasikan di depan umum, taruhlah di depan umum ya terpublikasi melalui YouTube, melalui yang lain-lain. Lah, apakah ini sudah merupakan cerminan Jawa kudu bali maring Jawane. Jawa kudu bali maring Jawane. Mengapa saya katakan demikian? Dalam kawruh Jawa tidak ada orang yang debat, adu pinter, adu bener, bahkan yang ada itu ilmu ngomong rasa, ngenaki sarateng lian, walaupun dia pinter ya, walaupun dia benar, tapi tidak mengungalke benere lah. Yang lebih penting lagi, bahwa orang Jawa walaupun tahu ada anjuran untuk pura-pura tidak tahu. Lah ini kan hal yang sangat langka, hal yang sangat tidak masuk akal, sedangkan manusia sekarang rata-rata itu punya ilmu sedikit sudah senangnya debat, punya pengetahuan sedikit senangnya debat, lomba kaya, lomba bener, lomba pinter. Lah padahal secara hakikatnya orang kaya juga nggak ada, orang pinter juga nggak ada, orang bener juga nggak ada. Anane mungmat sinamadan doyo dinayan. Manusia itu kadang-kadang ya bener, kadang-kadang ya salah ya. Manusia itu kadang-kadang ya pinter, kadang-kadang ya bodoh. Lah ini kasus nyatanya demikian. Namun kalau melihat sekarang
pada saling debat karena keturunan demi harkat dan martabat, saya yakin orang yang demikian adalah menuju ke arah kehancuran. Kesombongan itu adalah menuju ke arah kejatuhan atau kehancuran. Lah saya akan menceritakan sedikit bahwa di Banyumas khususnya dulu ada sebuah cerita sesepuh. Sekali lagi, dulu ada sebuah cerita atau cerita dari para sesepuh Jawa khususnya Banyumas bahwa ing tembe wuri kelak di belakang hari, nah, dalam bahasa Indonesianya ing tembe wuri kelamun wis ngancik jongko Joyoboyo bakal ono lakon, mohon maaf semaaf-maafnya, kaji nangis turut gili santrine podo merebes mili. Ya, ini menurut saya adalah ciri-ciri nantinya beliau-beliau yang berdebat demikian akan menyesal. Mengapa menyesal? Karena tidak ada anjuran untuk lomba pintar. Karena tidak ada anjuran untuk manusia itu meninggi-ninggikan keturunannya. Karena tidak ada anjuran manusia hidup itu untuk berdebat. Nah, sekarang mengapa terjadi yang demikian? Nah, saya bukan berarti mendoakan. Namun dan demi Tuhanku, di wilayah Banyumas ini cerita sesepuh dulu ing tembe kelamun wis ngancik jongko joyo bayane ya bakal ono lakon kaji nangis turut gili santrine podo merebes mili. Lah faktor-faktor inilah yang diantaranya menurut saya akan bisa terjadi yang demikian. Artinya ada kemungkinan yang demikian itu akan menjatuhkan harkat dan martabatnya para habaib itu sendiri mungkin, atau para kiai itu sendiri, karena bagi yang paham, kalau istilah Jawa itu para sesepuh semestinya atau para ustadz kalau istilah sekarang atau para kiai harus bisa ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Sekali lagi dalam kawruh Jawa itu harus bisa ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Siapa yang menyuruh kamu berdebat? Siapa yang menyuruh kamu meninggi-ninggikan keturunannya, nasabnya? Ya, kalau sekarang menurut saya nasab itu karena zaman sistem demokrasi ini ya sudah kebyah-uyah ya, kebyah-uyah. Yang ada ya nasabah bank, orang pada hutang bank lah. Ini menurut saya, bukan berarti saya ngasor ke derajat, namun tidak pantaslah yang demikian itu terjadi pada para pendepan atau pangarsaneng agama lah, pangarsaneng iman atau pendepan daripada orang-orang yang konotasinya sekarang kan agama lah. Kalau begini caranya tidak memberikan suri toladan sama sekali. Saya tidak akan menjelekkan loh. Saya hanya menceritakan bahwa di Banyumas dulu ing tembe wuri dalam bahasa Indonesia ya, kelak kemudian hari ya, manakala sudah ngancik jayabaya yang sesungguhnya, akan ada cerita kaji nangis turut gili santri podo merebes milik karena penyesalannya bercerita agama tapi tidak melakoni agama ya, bercerita kebenaran tidak tahu kebenaran, dan bahkan tidak akan mungkin kamu akan menggapai kebenaran karena kebenaran diadu debatkan ya. Kebenaran itu kan nggak ada yang namanya kebenaran tuh harus berdebat, dan bahkan yang saya tahu bahwasanya segala sesuatu pantang didapat dari perdebatan. Lah ini apa untungnya pada berdebat seperti itu? Lah saya menyesalkan hal yang demikian akan bisa membooming pada generasi anak cucu nanti pada senang berdebat. Lah padahal Nusantara yang saya tahu ya, asas Pancasila ini adalah asas yang gotong royong secara garis besar. Tidak ada orang yang ngemban jantung atau montong-montong ya. Kalau ibaratnya masuk ke rumah orang juga harus lembah mana dan sebagainya. Lah ini dipublikasikan perdebatan ya, perdebatan, dan lalu yang ini datang lalu sudah debat saling menghina lagi. Ini sama sekali menurut saya tidak mencontohkan hidup di negara Pancasila, dan niscaya generasi berikutnya akan tambah bingung. Sudah kita yang tua sudah pada bingung, anak cucu ditambahi bingung karena apa? Perdebatan lomba pintar dan lomba benar. Secara demikian, terima kasih.